Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang game edukasi berbasis Android pada materi himpunan. Baik, selanjutnya. Next. Baik, selanjutnya izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 5. Saya perkenalan. Halo semua. Yang pertama ada Delia Parmita, yang kedua ada Muhammad Afif Dialhaq, yang ketiga ada Kia Putri Asyana, yang keempat ada Naufal Pramudiananda, dan terakhir ada Inyoman Suardi Jaya Putra. Oke, selanjutnya. Baik, saya Delia Paramita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian latar belakang, di mana penggunaan game edukasi sebagai media pembelajaran dianggap dapat menjadi solusi untuk meningkatkan ketertarikan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi himpunan. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan keefektifan game edukasi sebagai media pembelajaran. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Nugraha dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa game edukasi praktik teknik digital dinyatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, permasalahan yang diangkat, adapun masalah diangkat yang pertama ada dibutuhkannya pengembangan media yang inovatif dan interaktif untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, belum adanya media pembelajaran yang memfasilitasi terkait materi himpunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Kia Putri Asyana. Ini akan menjelaskan tujuan dari penelitian tersebut. Tujuan penelitian tersebut yaitu dengan dikembangkan sebuah game edukasi berbasis Android ini untuk dapat mencapai tujuan yaitu pembelajaran pada mata kuliah diskrit, khususnya pada materi himpunan. Dan data penelitian yang digunakan adalah mahasiswa pendidikan informatika angkatan 2017 dengan menggunakan model pengembangan yang digunakan yaitu EDA dengan 5 tahapan yaitu analisis, desain, development, implementation, dan evaluation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya dalam metode penelitian ini menggunakan metode Research and Development dengan model penelitian EDI atau Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Metode ini merupakan salah satu metode desain pembelajaran yang sistematik. Adapun dari tahapan mengenai metode ini, itu dibagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama itu adalah analisis, tahap kedua itu desain, tahap ketiga development, tahap keempat adalah implementation, tahap kelima adalah evaluation. Kemudian setiap tahap itu dibagi lagi menjadi beberapa sub tahap. Yang pertama adalah tahap analisis, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah melakukan analisis kompetensi, melakukan analisis karakteristik mahasiswa, dan yang ketiga melakukan analisis materi. Kemudian tahap kedua dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah merancang desain alur, kedua merancang storyline, ketiga adalah merancang storyboard. Kemudian tahap ketiga itu yang pertama menyusun materi, yang kedua membuat aset gambar, yang ketiga membuat aset suara, yang keempat adalah membuat game. Kemudian tahap keempat dibagi menjadi 2. Pertama melakukan uji coba kepada validator atau ahli bahasa, media, dan materi. Yang kedua adalah melakukan uji coba kepada mahasiswa. Kemudian tahap terakhir itu adalah melakukan evaluasi formatif dengan data kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi berikutnya.
Baik, selanjutnya saya Nyoman Putra, biasa dipanggil Jaya. Nah, di sini kali ini saya akan membahas hasil dan pembahasan. Nah, di slide kali ini saya membahas terkait dengan tampilan-tampilan yang ada di game edukasi berbasis Android ini. Yang pertama itu tampilan menu awal, di mana tampilan menu awal ini terdapat dua menu, yaitu menu belajar dan menu bermain. Nah, di menu belajar ini kita akan diberikan beberapa materi seperti definisi himpunan dan operator-operator himpunan. Contohnya itu operator irisan yang dimana hasil dari operator tersebut adalah anggota himpunan yang terdapat di himpunan A dan himpunan B. Kemudian operator gabungan dengan tanda U, yaitu akan menghasilkan himpunan atau anggota himpunan yang merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Yang ketiga itu ada komplement, merupakan himpunan atau hasil operator himpunan yang menghasilkan anggota yang bukan dari himpunan tersebut. Nah, jadi setelah menu belajar tersebut ada menu bermain. Menu bermain ini terdapat dua mode, yaitu mode box himpunan dan tebak himpunan. Di mode box himpunan ini, kita akan diberikan salah satu soal. Contohnya itu yaitu ada A iris B dengan anggota A yaitu 1, 2, 3, anggota himpunan B 2, 1, 4, dan C. Nah, di sini kita akan menjawab soal tersebut dengan cara memindahkan box dengan jawaban yang tepat. Contohnya nih, A irisan B itu kan jawabannya itu adalah anggota yang terdapat di himpunan A dan himpunan B, yaitu anggota 1 dan 2. Jadi kita akan memindahkan box angka 1 dan 2 ke box yang warna hijau. Yang kedua tuh mode tebak himpunan. Di mode tebak himpunan ini, kita diberikan hasil operator dari himpunan. Hasilnya itu, nah di situ kita akan menebak apakah apa yang operator yang digunakan dan himpunan apa, himpunan B apa yang baik digunakan. Contohnya ini di soal tersebut kan ada himpunan hasil operator dengan anggota warna merah, hijau, kuning, dan biru. Di situ juga ada himpunan A atau himpunan pertama yaitu dengan anggota hijau dan merah. Di situ kita akan mencari tahu operator apa yang digunakan. Contohnya operator gabungan. Untuk operator gabungan ini kan menghasilkan anggota himpunan dari gabungan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Jadi kita akan memilih himpunan kedua yang tepat. Contoh himpunan yang tepat itu bisa pakai himpunan yang B, yaitu dengan anggota himpunan hijau, kuning, dan biru. Sehingga hasil dari himpunan A gabung himpunan B, yaitu dah hasil operatornya tersebut, yaitu anggota himpunan merah, biru, kuning, dan hijau. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, perkenalkan saya Muhammad Rafiul Haq akan menyampaikan kesimpulan. Setelah menjabarkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri dan teman-teman saya sebelumnya, di sini saya menarik kesimpulan, yakni kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dari hasil uji ahli media memperoleh nilai rata-rata sebesar 99%, hasil uji isi materi atau memperoleh nilai rata-rata sebesar 82%, kemudian hasil uji coba perorangan memperoleh nilai rata-rata sebesar 90%, kemudian hasil uji coba kelompok kecil memperoleh rata-rata sebesar 84%. Hasil uji coba kelompok besar memperoleh nilai rata-rata sebesar 86%. Dari media pembelajaran game edukasi yang telah layak digunakan sebagai media pembelajaran dalam mempelajari materi himpunan pada mata kuliah matematika diskrit. Mungkin sekian presentasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan presentasi. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.